yang memiliki beraneka ragam objek pariwisata yang sudah tentu terkenal hingga ke mancanegara. Namun, masih ada lagi objek pariwisata yang dapat kalian jadikan salah satu destinasi wisata kalian saat berkunjung ke Pulau Bali, yaitu terletak di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Berlokasi 1 km dari pusat ibu kota Semarapura, desa ini memiliki berbagai potensi pariwisata yang dapat menunjang sektor pariwisata Bali. Selain itu, desa ini juga memiliki kerajinan khas masyarakat yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Penasaran bukan? Untuk itu, mari kita lihat bersama potensi yang terdapat di Desa Paksebali. Untuk yang diutamakan itu perayangan atau pura pinggir. Ada yang berbentuk leader, ada yang pedangku, ada gedung dan kaput satu. Mengenai bahan budu yang dipakai ini adalah pengembangan dari bahan yang dahulu yang biasanya dipakai itu sejenis kain satin atau kasir, karena sudah ada bahan yang mudah dijangkau dan bisa dibeli oleh tukang produk dan masyarakat juga bisa mencapainya dalam membeli, maka digantilah biar lebih kelihatan lebih mewah atau lebih lebih kualitasnya lebih bagus, maka dipakailah budu ini untuk menggantinya. Mengenai ornamen atau motif yang dipakai tergantung dari permintaan pemesan. Ada yang memakai paku Belanda, paku punggal, atau mungkin wayang ataupun tergantung pesanan. Yang punya yang joinan dalam artian kita punya tangga, dia punya skill dalam artian kebetulan dia sekaligus dalang dengan punya karakter dia sebagai pelukis, dengan tapi dalam artian itu lukisannya itu lukisan kaca terbalik. Makanya kita terbitkan itu kebetulan orangnya tapi orang itu ya dari saking Paksebali kebetulan dalang, dia istilahnya sifatnya vakum, makanya dia untuk menonjolkan ke apa istilahnya ke keahliannya dia supaya bisa terbit kembali, makanya kita joinan, kita kasih bahan baku, kita kasih kenalkan. Kebetulan lukisan ini kita kadang-kadang kalau memang ada yang mau pesan kita langsung, kebetulan kadang-kadang dipakai souvenir untuk berhadapan dengan ya kasus souvenir seperti Pak Diu Madi Brate, Mantan Gubernur Bali, Pak Wan Senda gitu.
rekan-rekan Fakultas Hukum Udayana yang sudah meluangkan waktu untuk membantu Desa Pakse Bali terkait dengan potensi desa untuk mengembangkan desa menjadi desa wisata. Kemudian apa yang mungkin diharapkan Desa Pakse Bali tentunya dapat memberikan aspirasi positif kepada masyarakat untuk mengembangkan, untuk melestarikan, kemudian menjadikan Desa Pakse Bali menjadi desa madani dalam pengembangan desa wisata. Mudah-mudahan juga apa yang diharapkan dari Fakultas Udayana terkait dengan masalah pengembangan desa wisata menjadi harapan kita bersama, dan nantinya kita juga ucapkan terima kasih terkait dengan pengembangan beberapa potensi, meliputi potensi alam, meliputi potensi budaya, dan meliputi potensi kerajinan. Jadi sektor 3 ini kita bisa kemas menjadi sebuah potensi untuk pengembangan desa wisata. Terkait dengan gagasan Desa Pakse Bali sebagai desa wisata, potensi apa saja yang dimiliki oleh Desa Pakse Bali yang bisa kita perkenalkan kepada umum? Desa Pakse Bali adalah merupakan desa yang tempatnya strategis di Kecamatan Dawan. Karena Desa Pakse Bali merupakan desa penyangga Adipura. Jadi kita punya beberapa potensi yang kita kembangkan. Salah satunya adalah potensi wisata alam, yaitu kita punya air, kemudian kita punya perbukitan, kemudian potensi desa wisata kerajinan, kita punya tenun adat, kita punya prade, kemudian kita punya lukisan, kemudian potensi budaya, kita punya Bupati Timbrah, kemudian punya Melukat Geni. Nah, 3 hal yang tadi itu kita akan rangkum, mudah-mudahan ini bisa kita ekspos ke depan, kita kembangkan untuk menjadi sebuah potensi desa wisata, di mana potensi ini sangat luar biasa untuk menggali kemudian mengembangkan Pakse Bali menjadi desa yang tentunya dapat dikunjungi oleh para wisatawan maupun para wisatawan lokal. Tentu banyak sekali potensi yang dimiliki Desa Pakse Bali untuk bisa menjadi suatu desa wisata yang bisa dikenal oleh banyak orang. Nah, untuk mendukung itu pasti ada dukungan masyarakat. Sejauh ini dukungan masyarakat sudah seperti apa sih yang Bapak rasakan atau warga sekitar sini rasakan? Ya, selama ini terkait dengan dukungan masyarakat, kita rasakan sudah mulai untuk bisa mengekspos dan sudah mulai untuk membantu membangkitkan potensinya. Kemudian sampai itu tidak hanya terkait dengan dukungan masyarakat, tapi juga kita selama ini juga sudah mempunyai dukungan dari dunia pemerintah, kemudian dunia akademisi, kemudian dunia swasta, yang dimana kita akan kolaborasikan menjadi satu dukungan sehingga kita akan bisa menggeliat berkembang untuk menjadi potensi yang bisa kita garap, kita kembangkan nanti. Dari sekian banyak potensi yang dimiliki, pasti ada hal-hal yang perlu dimaksimalkan dan dioptimalkan. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh baik dari keluarga maupun pihak desa ataupun dari pemerintah untuk dapat menjadikan potensi wisata ini menjadi suatu objek yang layak untuk dipertontonkan kepada orang. Tentunya dalam pengembangan desa wisata kita tidak bisa hanya berpikir potensi apa yang kita miliki, tapi kita juga harus berpikir bagaimana kita memberikan pemahaman, pengetahuan dengan masyarakat terkait dengan desa wisata. Jadi pentingnya adalah kita memberikan informasi, memberikan contoh, memberikan sebuah praktek pada masyarakat, di mana untuk menunjang desa wisata, masyarakat harus mampu mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya, kemudian menjaga kebersihan lingkungannya, terutamanya untuk mendukung sarana objek pariwisata yang ada. Sudah banyak sekali upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan potensi-potensi wisata ini. Sejauh ini apakah ada kendala? Apakah ada kendala selama Bapak menjadi kepala desa untuk bisa memaksimalkan segala potensi yang ada di Desa Pakse Bali? Tentunya kendala itu sudah lumayan banyak yang ada di Desa Pakse Bali khususnya. Dari bagaimana pemahaman masyarakat yang selama ini terkait dengan kebersihan yang tentunya sudah kita antisipasi dengan penanganan langsung, kemudian terkait dengan pengetahuan masyarakat yang kurangnya pemahaman mereka tentang sadar wisata, yang selama ini mungkin pemerintah sudah membuat suatu
lembaga yang namanya Darbis, sehingga masyarakat yang selama ini tidak memahami tentang wisata bisa memahami, dan bagaimana konsep wisata desa itu yang selama ini belum tentunya dipahami masyarakat. Kita bisa memberikan masukan dan tentunya banyak kendala-kendala yang ada yang biasanya dimunculkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan sekarang kita akan coba kolaborasikan ini, dan kita tetap berikan contoh, arahan dan informasi yang tentunya mereka mampu untuk saling bergandengan, saling terkait dengan pendukungan untuk desa wisata yang ada di Paksa Bali. Terima kasih untuk semua penjelasannya, Pak. Saya harapkan kerjasama ini dapat menjadikan Desa Paksa Bali sebagai destinasi wisata di Pulau Bali. Bagaimana? Menarik bukan? Menikmati keindahan alam dan mempelajari kearifan lokal di Desa Paksa Bali. Nyireng melalui ke Desa Paksa Bali. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai institusi pendidikan berkomitmen dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, kami ingin menguraikan bahwa kami melihat potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Desa Paksa Bali untuk menjadi desa wisata. Oleh karena itu kami berkomitmen bersama dengan masyarakat, bersama dengan mahasiswa, menggarap pengabdian ini secara apik dalam rangka menggali potensi di Desa Paksa Bali, berusaha untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada dalam konteks desa wisata, sehingga kedepannya Desa Paksa Bali ini mampu menjadi desa yang unggul, mandiri, dan mampu mengelaborasi semua potensi-potensi yang ada sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap jajaran yang ikut berpartisipasi dalam rangka mempromosikan Desa Paksa Bali ini. Mudah-mudahan ke depan Desa Paksa Bali ini bisa menjadi desa yang unggul dan mandiri di bidang desa wisata. Om Santi 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 Om. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Paksa Bali dan masyarakat sekitar atas partisipasi dan dukungan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang terlaksana pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2015. Adapun kegiatan yang kami laksanakan di sana adalah donor darah, pembersihan di sekitar areal pura dan Desa Paksa Bali, pembuatan taman, dan tidak lupa kami juga melaksanakan penyuluhan dengan BNN di Desa Paksa Bali. Dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah membantu melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Terakhir, dengan adanya video ini, semoga dapat memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada di Desa Paksa Bali agar kedepannya menjadi salah satu destinasi wisata di Bali. Akhir kata, hidup hukum! Hidup! Adalah kumpulan mahasiswa menggunakan logika yang sederhana, tak peduli kata dari pihak ketiga. Kita bukan hanya kerja dengan retorika semata.